Okay, thank you for Mrs. Siti Anisha, MSI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, before I would like to welcome to all participants in the international webinar, Faculty of Social and Political Science, State Islamic University of Raden Fatah, Palembang. And also for our speakers today, welcome to Professor Dr. Duski Ibrahim MAG, also for Dr. Antar Venus MAkom, and also welcome to Dr. Salut Muhyiddin, and also Professor Nadia Muhammad Rifani Bustami. Welcome in Faculty of Social and Political State Islamic University of Raden Fatah, Palembang. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan bahwa diskusi kita kali ini akan kita laksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan hal ini pun telah kita kesepakati bersama pada seluruh narasumber agar diskusi kali ini dapat berjalan lebih lancar dan mungkin dapat kita pahami dengan seksama. Baik, seluruh peserta webinar internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dwi Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu diskusi kita dalam tema Reinterpretation of Malay in the Digital Era in the Perspective of Political and Communication Sciences, atau dalam hal ini kita artikan sebagai reinterpretasi dari kemelayuan di era digital pada perspektif keilmuan komunikasi dan politik. Melayu sendiri mungkin diistilahkan atau identik dengan hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik, mungkin orang-orang yang membedakan Melayu maupun bentuk persatuan serta identitas dari Melayu. Nah, dalam hal ini UIN Raden Fatah Palembang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengangkat satu tema kemelayuan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, serta keilmuan khususnya bagi mahasiswa dan dosen mengenai nilai-nilai kemelayuan maupun peradaban Melayu. Mungkin langsung saja pada kesempatan kali ini, narasumber kita yang pertama tidak asing lagi bagi Sivitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang, yaitu Profesor Dr. Duski Ibrahim. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi, good morning. Oke, good morning. Pada kesempatan ini, Profesor Dr. Duski Ibrahim akan menjadi narasumber kita yang pertama. Izinkan saya membacakan sedikit CV dari beliau. Profesor Dr. Duski Ibrahim merupakan Direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang sekaligus pembina Lembaga Kajian Melayu UIN Raden Fatah Palembang yang memiliki spesialisasi dalam bidang keilmuan kekhasanahan peradaban Melayu. Selain itu, Profesor Dr. Duski Ibrahim juga merupakan seorang penulis. Beliau telah menerbitkan berbagai buku, jurnal-jurnal, baik yang dalam tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, beliau juga merupakan seorang speaker yang aktif di berbagai forum-forum nasional maupun internasional. Selain itu, Profesor Dr. Duski Ibrahim juga aktif mengisi kuliah-kuliah ilmiah dan keagamaan di Kota Palembang maupun di berbagai kota yang ada di Indonesia. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada Profesor Dr. Duski Ibrahim untuk menyampaikan materinya mengenai diinterpretasi kemelayuan di era digital pada perspektif ilmu komunikasi dan politik. Pada beliau, disilahkan. Yeah. Thank you very much for moderator. Actually, I would like to present my article in English, but I'm very shy because my teacher is speaking bahasa Indonesia. Mr. Rizam is my English teacher, so my English is from Mr. Rizam. And just now he didn't speak English, so I'm shy if I speak English again. And then beside that, I will reinforce bahasa Melayu. Yeah. Okay, thank you for moderator ya. Saya mohon izin, ini ilmu bahasa Inggris saya ini dari Mr. Rizom ya. Beliau saya tidak berbahasa Inggris ya. Saya berbahasa Indonesia sekaligus untuk apa? Ya, memperkuat ya keberadaan Melayu.
Yang kami hormati Bapak Dekan FISIP ya, Profesor Zamidin, Wakil Dekan, dan yang saya hormati para narasumber yang berasal dari Malaysia dan juga dari anak Australia dan mungkin juga dari Indonesia ya. Seminar ini saya lihat sangat menarik ya. Karena apa? Karena aku lihat bahwa Melayu dan dunia Melayu ini baru akan memperlihatkan geliatnya di dunia internasional ya. Setelah definisi Melayu dan dunia Melayu hingga hari ini belum didapatkan secara definitif. Ya. Karena itu ya saya memberi judul makalah saya dengan membangun paradigma Melayu di era kekinian. Ibu moderator, kalau kelamaan nanti di-cut saja ya Bu Dokter ya. Baik. Ya. Ini pendahuluan Melayu dan globalisasi ini. Saya bacakan, globalisasi pada dasarnya bertujuan untuk menghegemoni segala bidang. Globalisasi menyebar melalui instrumen teknologi informasi yang dewasa ini masih dikendalikan oleh negara-negara maju. Negara-negara berkembang termasuk negara yang mayoritas penduduknya Melayu, itu termasuk bahagian wilayah yang terhegemoni. Ya. Jadi kita semua orang Melayu terhegemoni, walaupun kadang-kadang tidak terasa. Melayu dan digitalisasi, kelanjutan logis di era globalisasi adalah muncul era digital, yaitu suatu kondisi kehidupan yang semua aktivitas kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi yang lebih praktis dan modern. Perkembangan digital telah mencakup berbagai bidang, komunikasi, bisnis, finansial, dan lain sebagainya. Kita dapat berkomunikasi bukan hanya menggunakan handphone yang mengandalkan komunikasi antar kartu SIM itu dulu, tetapi juga dapat menggunakan smartphone yang memiliki fitur yang sangat canggih. Apalagi kalau anak-anak yang lahirnya kira-kira tahun 1992 ke atas itu sudah sangat canggih itu. Jadi kami yang tua-tua ini hanya di pinggir-pinggir saja. Selanjutnya fungsi internet menjadi bagian utama, dapat dimanfaatkan untuk komunikasi lebih maksimal, bahkan kita juga sudah bisa berkomunikasi lewat video call yang dengan handphone biasa belum bisa kita lakukan sama sekali. Bidang bisnis adalah penggunaan aplikasi untuk berbisnis sehingga perusahaan dan pedagang lebih mudah untuk menjangkau konsumen. Masih terkait dengan bisnis yang berbasis aplikasi, kita juga dapat melakukan transaksi finansial dengan menggunakan smartphone tanpa harus keluar rumah. Tidak kalah penting munculnya e-commerce yang sangat mendongkrak perekonomian dunia. Kita tidak perlu lagi ke mall untuk membeli barang kebutuhan, cukup lewat smartphone. Kita lihat anak-anak muda sekarang itu kalau bisnisnya lewat Shopee, kemudian lewat Lazada, kemudian lewat lain-lain, itu luar biasa itu ya. Itu adalah kemajuan dari era digital sekarang. Ini persoalan kita. Globalisasi dan digitalisasi telah meluluhlantakkan. Jadi saya mohon maaf ini agak tendensius ini ya. Saya ini agak geram ini, orang-orang Melayu ini tidak ada yang maju ini. Orang-orang Melayu ini di bidang politik ini susah sekali maju ini. Kemudian di bidang ekonomi susah sekali maju itu. Di bidang pembangunan juga belum terlihat. Kita belum terlihat seperti Taj Mahal, kita belum terlihat umpamanya seperti Borobudur dan lain sebagainya.
Belum ada dunia Melayu yang melakukan itu. Dunia Melayu harus diakui, dunia Melayu jauh tertinggal di berbagai bidang dari belahan dunia lain. Ya, walaupun tadi saya katakan bahwa kita sudah banyak melakukan aktivitas melalui digital, ya, tetapi kita hanya pengguna, ya, belum kita produk, ya, kita hanya konsumen, bukan produsen, ya. Satu aplikasi baru kita kuasai, sudah muncul berbagai aplikasi itu dari dunia maju. Nah, ini nih. Dan di situ belum ada orang-orang Melayu yang mewujudkannya itu. Komunitas Melayu saat ini memang sedang mengalami krisis multi kompleks di berbagai persoalan ekonomi, politik, pendidikan, kualitas lingkungan, juga masalah sosial, hubungan sosial, dan nilai-nilai kehidupan, bahkan agama. Oleh karena itu, ada hal penting dan mendesak untuk membangun paradigma baru dunia Melayu. Nah, ini bagaimana bentuknya, ini nanti yang kita akan mendiskusikan, ya, bukan hanya saya memberikan tawaran, tetapi juga mungkin dari audiens akan memberikan pemikiran-pemikiran. Tetapi ada penting itu, kata hari ini dikat, define your term. Jadi terlebih dahulu kita akan bernapatilas mendiskusikan ta'rif Melayu itu sendiri. Nah, apa itu ta'rif Melayu itu? Ta'rif Melayu, ya. Ta'rif Melayu atau dunia Melayu hingga saat ini belum dan mungkin tidak akan selesai. Ya. Kalau yang dimaksudkan adalah ta'rif jami' mani, ini dalam istilah mantik itu. Itu Pak Dekan FISIP itu lebih tahu itu tuh. Apa yang jami' mani itu. Susah sekali itu tuh mendapatkannya itu, ya. Nah, ini kata Mestika Z almarhum, ya. Dunia Melayu sudah mengalami serangkaian perubahan mendasar dan berbeda-beda, setidaknya sejak lebih dari 1 abad terakhir ini. Oleh karena itu adalah wajar kalau berbagai usaha untuk merumuskannya belum berhasil menyimpulkan ta'rif yang utuh sampai saat ini. Saya menafsirkan mungkin tidak akan terwujud ta'rif yang utuh. Berbagai usaha telah dilakukan oleh para ahli. Nah, kita melihat saja ini ada beberapa para ahli itu mendefinisikan itu, ya, tentang Melayu itu. Pertama, katanya Melayu adalah salah satu ras di antara ras lainnya. Ras Melayu adalah ras yang kulitnya berwarna coklat, yang merupakan campuran ras Mongol, Dravida, dan Arya. Jadi berdasarkan definisi, maka semua orang di Nusantara, bahkan Asia Tenggara ini Melayu. Ini salah satu definisi beliau itu. Kemudian yang kedua, katanya, Melayu adalah sebagai suku bangsa. Perkembangan sejarah dan politik menjadi penyebab ras Melayu sekarang terbagi kepada beberapa negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, walaupun sebagiannya, Thailand juga, terutama Thailand Selatan, Patani, itu dalam kesatuan bangsa masing-masing. Kalau dulu satu. Sekarang karena ada faktor politik, faktor sejarah, maka mereka sudah terpisah-pisah. Dan masing-masing komunitas juga harus menyerap kebijakan-kebijakan pemerintah pusatnya yang ironisnya itu tidak banyak itu orang Melayu betul. Kalaupun ada dulu, kalau sekarang sudah kita lihat umpamanya Singapura itu bukan orang Melayu lagi kecuali presidennya, tetapi hanya simbol saja saya lihat itu, ya. Kemudian Thailand tambah lagi itu, ya. Ya, Indonesia juga begitu, ya. Nah, kendati demikian suku bangsa Melayu di Indonesia agak relatif berbeda dari yang di Malaysia, ya, Singapura atau negara lain, gitu, ya. Di Indonesia yang dimaksud dengan suku bangsa Melayu adalah orang yang mempunyai adat istiadat Melayu, terutama yang bertempat tinggal di sepanjang pantai timur Sumatera, di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat, gitu, ya.
Ya, bahkan ada yang menafsirkan juga di daerah Sulawesi, daerah Bone juga Melayu itu ya. Walaupun yang terkenal bagi mereka itu aksaranya aksara Serang yang berbeda dengan aksara Melayu kita. 3. Melayu adalah yang terdapat dalam konteks adat istiadat. Melayu itu sendiri, yakni Melayu yang diartikan sebagai suku yang beradat istiadat. Ini yang lebih ini yang lebih spesifik lagi. Melayu terutama di Malaysia dan Singapura itu adalah Islam. Itu ada atribut situ ya. Apabila seorang non-Islam melepaskan agamanya, lalu masuk Islam, maka disebut menjadi Melayu. Ini beranjak dari teori bahwa adat dan agama telah menjadi satu kesatuan dalam budaya Melayu. Jadi budaya Melayu adalah budaya Islam, walaupun ini nanti dikritik ya. Dalam konteks Indonesia, di Batak Karo, Simalungun, atau Cina, orang yang masuk Islam disebut masuk Melayu. Itu ya. Secara kultur, mereka memang memelayukan diri dengan meninggalkan marga Batak, hidup dalam adat rasa Melayu, dan dalam kehidupan sehari-hari memakai bahasa Melayu. Ini ya. Oke. Ini di Malaysia umpamanya Hasim bin Haji ini mengatakan konsep Melayu bukan merupakan entitas, ras, suku, dan keturunan, tetapi yang merangkum dalam berbagai kaum dan keturunan, asalkan, ini dia, asalkan tercerna dan terjelma ke dalam 3 hal, berbahasa Melayu, beragama Islam, beradat rasa Melayu, halus budi, hormat, sederhana, dan bijaksana. Ini ya. Oke. Ini kita lihat. Definisi di atas memperlihatkan kesulitan-kesulitan untuk merumuskan konsep Melayu dan dunia Melayu secara jami' manik tadi. Sulit sekali. Umpama ini. Ketika dikatakan bahwa identitas Melayu ditandai dengan agama Islam, maka ternafikan oleh satu kenyataan bahwa dalam realitasnya banyak orang atau komunitas yang non-Islam itu menggunakan bahasa Melayu, beradat istiadat Melayu, dan memiliki ciri-ciri fisik Melayu. Ini saya contohkan contoh real ini. Di suatu daerah di Sumatera Selatan saja, Indonesia, di daerah Tanjung Sakti, itu, baik daerah Pumo atau Pumi, banyak ditemukan komunitas semacam ini. Dia berbahasa Melayu, berada di istiadat Melayu, ciri khas Melayu, tetapi non-Muslim dia. Itu dia ya. Apakah mereka itu akan tidak dikatakan Melayu? Itu Quran ya. Ya, ini sebagai komparasi ini. Ini dunia Arab yang menjadi identitas utama ternyata bukan agama, melainkan bahasa. Nah, oleh karena itu kalau disebut dunia Arab, maka orang akan segera tahu bahwa penduduk asli berasal dari kawasan Timur Tengah dan sekitarnya, yang membentang dari Afrika Utara sampai Timur Tengah itu sendiri. Itu dia. Nah, apalagi kalau kita mengambil contoh Indonesia itu, maka akan mudah ditemukan etnis tanpa menggunakan kriteria agama sebagai identitas. Umpamanya etnis Batak, Sunda, Jawa, dan lain-lain yang mengakomodir berbagai agama. Nah, dalam konteks ini mengatakan Islam sebagai utama Melayu telah menjadikan eksklusivitas orang Melayu. Melayu menjadi konsep yang tertutup. Dengan menghomogenitasi identitasnya. Hal sama ketika kita mengatakan bahwa orang Melayu harus berbahasa Melayu dan beradat istiadat Melayu. Persoalan yang muncul, manakah yang disebut adat istiadat Melayu? Adat Melayu dari komunitas manakah yang dijadikan tolak ukur? Apakah orang yang tidak lagi mengikuti adat istiadat Melayu yang ada di Riau, Jambi, Palembang, atau bahkan Malaysia masih layak disebut Melayu? Nah, ini dia ya. Di pedalaman Jambi ada komunitas orang rimba, ya, orang Kubu itu. Nah, ini agak apa ya? Agak kasar bahasanya itu, ya, suku terasing, kira-kira begitu ya. Nah, yang dapat dikategorikan orang Melayu, sekalipun mereka tidak beragama Islam atau tidak berada di istiadat yang dipraktikkan di Jambi dan Palembang umpamanya ini ya. Nah, ini ya. Tapi menarik tadi dari Pak Dekan tadi ada Melayu dan ada Islam Melayu ini ya. Ada Melayu dan Islam Melayu, tapi ada lagi dunia Melayu tanpa ada atribut Islam. Ini menarik lagi juga.
Dengan demikian akan semakin maksudnya semakin rumit persoalan yang kita hadapi. Manakala konsep Melayu hanya dengan identitas Islam, bahasa Melayu, adat istiadat Melayu. Berarti ya. Nah, kalau konsep Melayu dipahami dengan identitas yang sempit, maka Melayu akan terbelenggu dalam pemikiran dan pemahaman yang sempit parsial. Ya. Melayu akan dipandang dari perspektif tentu saja, bahkan oleh orang Melayu itu sendiri, yang hampir selalu mendefinisikan dalam sekat perspektif sendiri. Umpamanya lewat bahasa, politik, geografi, dan agama. Oke, konsekuensinya Melayu alih-alih membesar malah semakin mengecil dia. Melayu akan semakin tidak memberikan perannya dalam peradaban dunia. Oke, sekarang ya membangun paradigma Melayu, meninggalkan paradigma definisi Melayu dan dunia Melayu yang jamek manik tadi, bukan berarti give up atau menyerah. Bukan berarti menyerah ya, tetapi membangun paradigma baru tampaknya jauh lebih organ dalam rangka meminimalisir keterpurukan dan ketertinggalan komunitas Melayu di era global dan digital saat ini. Nah, ini Merdeka Z juga pernah menawarkan ya, paradigma Melayu yang baru adalah semangat kesadaran bersama Melayu terkait dengan adanya keriusawan oleh kekuatan yang lebih besar, sekalipun bersifat abstrak, dapat dalam bentuk globalisasi, birokrasi, pembangunan, dan pengembangan bisnis, gitu ya. Juga mendesak untuk melakukan revitalisasi interkultur Melayu. Nah, ini sesungguhnya ya perkembangan walaupun secara secara terselubung, secara abstrak. Jadi memang sudah banyak sekali itu ya nilai-nilai Melayu, pedoman-pedoman Melayu yang sudah terpuruk. Kita lihat umpamanya dulu di Sumatera Selatan ada pemerintahan marga, tapi tahun 85 dihapus itu. Ya, padahal pemerintahan marga itu ya sangat luar biasa baik itu ya. Tetapi karena faktor politik itu tadi saya lihat ya, maka sistem marga dalam pemerintahan kita dihapus sama sekali itu. Dan baru-baru ini ada suara kembali untuk menginginkan pemerintahan marga itu kembali. Nah, dalam menghadapi arus semacam ini, komunitas Melayu harus ambil peran dalam rangka mempertahankan identitas Melayu. Tetap dipertahankan karena dia baik, halus, ya, semangat, jujur, gitu ya. Mengingat di masyarakat Melayu terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Itu adalah satu keniscayaan komunitas Melayu harus mampu merespon perubahan-perubahan besar yang mengglobal, terutama di era digital saat ini, tanpa meninggalkan nilai-nilai kemelayuan. Merespon di sini kita bukan hanya sebagai pengguna konsumen ya, tetapi harus menjadi produsen itu. Nah, oleh karena itu tentunya ya kerjasama yang baik antara komunitas Melayu ya dimanapun orangnya ya di belahan manapun itu harus diwujudkan. Kita sama-sama komunitas Melayu gitu ya. Kalau sudah berbeda negara ini sudah bersaing ini. Kadang-kadang persaingan sudah tidak sehat itu ya. Nah, kita belum terpikir umpamanya bagaimana ada laboratorium Melayu, masyarakat Melayu dunia. Tempatnya umpamanya boleh di Indonesia, boleh di Malaysia dan lain sebagainya gitu ya. Dan itu sangat memungkinkan gitu ya. Karena kita umpamanya persoalan obat-obatan saja itu sudah banyak sekali dimunculkan ya dari herbal gitu ya. Tetapi kita belum mempunyai laboratorium untuk menguji pernyataan-pernyataan yang ada di dalam buku-buku Melayu itu. Ya, kalaupun ada hanya sebagian kecil saja. Itu di Malaysia sudah ada kecil ya, tidak terlalu besar. Artinya dalam hal ini belum bisa bersaing dengan dunia-dunia Barat. Gitu. Tetapi kalau umpamanya nanti orang Melayu ini
bisa bersatu ya, tidak bersaing untuk mewujudkan itu, insya Allah akan muncul ya kekuatan yang besar itu ya. Seperti tadi disinggung oleh Pak Dekan tadi itu. Ini kan kedatangan orang-orang dari berbagai etnis ke wilayah geografis Melayu juga ikut serta memperkaya budaya Melayu. Oke, kita akan orang yang mempunyai kaidah al-muhafazah alal qadimis salih wal akhzu bil jadidil aslah, itu tidak persoalan gitu ya. Ya, ini secara historis umpamanya budaya tulis baca yang ada di dunia Melayu Islam itu tidak terlepas dari kedatangan orang-orang Arab Islam ke dunia Melayu itu. Jadi tulisan-tulisan ya, bacaan-bacaan itu dari orang Arab itu luar biasa. Ya. Bahkan sampai sekarang juga sudah masih mempunyai peran. Tetapi yang ada dalam perkembangan lebih lanjut, terutama terkait dengan literasi ya, aksara, kemampuan membaca, unsur-unsur dari Barat jauh lebih mendominasi di dunia Melayu itu. Ya, kenapa dia mendominasi? Karena memang kemajuan teknologi, kemajuan informasi di era kita, mereka yang punya. Nah, kalau orang Melayu yang punya, maka bahasa Melayu yang bisa menyampaikan itu, bisa mengkomunikasikan itu. Nah, ini yang belum belum terwujud di dunia Melayu gitu ya. Oke. Ini ada dari salah satu pakar kita ya, pakar antropologi budaya. Ini Irwan Abdullah, dosen kita juga. Katanya ada 3 tantangan besar yang dihadapi oleh komunitas Melayu. Dan ini harus diatasi itu. Pertama, sedang melayunya budaya Melayu. Nah, ya. Karena diskontekstualisasi, misrepresentasi, mainstreaming Melayu. Ini dia Melayu. Jadi sedang Melayu. Melayu itu kira-kira dari layu, kata-kata layu ya. Jadi mengalami proses layu itu. Nah, kondisi ini dapat dilihat dari beberapa gejala, yaitu bahasa, sastra, dan budaya mengalami diskontekstualisasi. Bahasa Melayu dianggap kuno, ya wajar. Karena orang Melayu belum menemukan ya teknologi yang tinggi. Kalau dia sudah menemukan teknologi yang tinggi, maka dia bisa saja menyampaikan dengan bahasa Melayu. Gitu. Itu. Tapi karena yang menemukan teknologi yang tinggi bukan orang Melayu, ya biar bahasa Melayu dianggap kuno. Ya. Sastra kurang berkembang. Tadi sudah sebut oleh Prof. Izim itu ya. Sastra itu syair dan lain sebagainya itu ya, yang sangat kaya tetapi tidak berkembang. Dulu ada sastra dari Raja Ali, Ali Raja ya. Gurindam. Gurindam. Tapi sekarang ini kalau kita lihat, kalau kita tanya anak SD, hampir tidak tahu lagi dia. SMP pun Gurindam itu dari Raja Ali tidak tahu lagi itu. Kemudian ya tidak dipakai. Karena itu tadi saya katakan, budaya dikembangkan hanya pada tataran luar saja. Ini lagi misrepresentasi, kekuatan budaya filosofi Melayu tidak dipresentasikan dengan baik karena kurangnya penggalian naskah. Naskah di PTKN aja, ini baru-baru ini saja itu yang mulai itu ya. Dan tadi juga saya katakan ya, digitalisasinya saja itu belum banyak itu. Kita UIN ini Pasar Sarjana itu hanya baru mendigitalisasi itu 1000 halaman. Dan tadi disarankan juga oleh Ibu Rektor ya UIN untuk supaya ada e-library, insya Allah nanti akan kita wujudkan. Oke. Kemudian lemahnya bargaining position Melayu dalam struktur politik, itu yang saya katakan tadi, lemah sekali itu. Ya, saya mohon maaf ini suatu saat kan pernah saya undangan dan ada salah seorang sultan yang datang, tapi duduknya di paling belakang. Itu luar biasa itu. Itu contoh yang paling kecil itu. Saya luar biasa terpuruknya itu Melayu itu. Apalagi umpama dalam struktur politik. Jogja masih lebih bagus itu. Itu Jogja masih lebih bagus, dia bisa masih menjadi gubernur itu. Contoh ya. Kalau kita enggak itu dicalonkan aja tidak. Kira-kira begitu untuk di Palembang ya.
serta kearifan dan kecerdasan yang terlupakan. Banyak sekali. Umpamanya kalau di di Sumatera Selatan saja Indonesia, ada itu petata petiti. Petata petiti itu kan pedoman hidup dan memberikan semangat. Tapi sekarang itu sudah luluh lantak, saya katakan itu. Sudah luluh lantak. Bukan hanya orang-orang yang usia muda tidak mengenal lagi, orang yang sudah dewasa pun bayang sudah tidak mengenal itu lagi itu. Ini luar biasa ya. Ia tidak lebih hanya dijadikan sebagai dongeng. Nah ini persoalan ya. Lanjut ya. Masih kita ngutip Pak Irwan ya. Mainstreaming Melayu tidak menjadi arus utama. Jadi Melayu bersifat diasporik tersebut tidak memusat sehingga tidak memiliki kekuatan bersama kolektif. Ya saya pikir ya, kalaupun kita sudah mempunyai paradigma tadi kebersamaan, walaupun dia mencar-mencar kemana-mana, insya Allah masih bisa berkiprah dan berperan. Ya. Mohon maaf, Profesor, kami izin waktunya 5 menit lagi ya, Prof ya. Oh, tapi jadi time is up ya, time is over. Oke. Saya diajari Faizam dulu ya. Ada time is up, ada time is over. Nah ini yang mana ini? Oke ya. Kalau begitu kita aja ya. Melayu telah berubah menjadi Indonesia. Sehingga Melayu menjadi hilang. Misalnya kalau disebut bahasa Indonesia itu ya berdasarkan diri, tetapi kenyataan sekarang bukan bahasa Melayu. Ujungnya adalah hilangnya identitas Melayu itu. 5 menit ini tidak banyak. Nah ini aja. Dengan paradigma baru dunia Melayu itu kita harus mengembangkan rasa saling percaya sesama Melayu dan non-Melayu itu. Ya ini jangankan kita Melayu dengan non-Melayu itu membangun rasa percaya, tapi kadang-kadang orang-orang Melayu juga begitu ya. Orang Melayu Indonesia, orang Melayu Brunei, orang Melayu Malaysia itu ya, saya dapat mengatakan belum nyatu itu. Masih bersaing di bawah tempurung saja itu ya. Dan nanti akan di dunia internasional masih terpuruk. Kemudian menumbuh kembangkan kesetaraan dan saling melengkapi. Menumbuh kembangkan kesamaan dalam hak dan kewajiban, memberikan kesempatan dan peluang yang sama secara terbuka, lalu pembagian yang adil hak segala hasil yang diperoleh secara proporsional. Nah, semua itu dia dibangun atas landasan kearifan lokal itu dunia Melayu. Karena tinggal dikit lagi ya. Nah, cara mewujudkannya ini terutama di era digital, dunia Melayu harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk menginformasikan, mengkomunikasikan nilai-nilai kemelayuan yang tinggi berdasarkan lokal, itu yang dipadukan dan perkembangan peradaban dunia, tapi itu tadi dengan terlebih dahulu secara bersama berbenah diri. Saya melihat ya berbenah diri kalau persoalan literasi dalam arti sempit, umpamanya aksara, masalah naskah, ya mudah-mudahan sudah dimulai gitu ya. Saya melihat sendiri bagaimana di Malaysia, bagaimana di Indonesia, Brunei juga begitu. Tetapi persoalan ya, iptek kita hampir dikatakan belum mempunyai kesempatan yang baik, yang luar biasa untuk menjadi produsennya itu. Kalau konsumennya sudah banyak itu. Karena ini memang persaingan global dan harus kita berusaha dengan baik. Nah, ini karena waktu sudah habis, mungkin itu saja ya. Jadi saya menginginkan adanya kerjasama dunia Melayu dimanapun tempat mereka ya. Di mereka itu komunitas yang minoritas atau yang mayoritas di suatu negara ya. Dan mewujudkan memang hal-hal yang menjadi momentum seperti saya katakan tadi, bagaimana Taj Mahal, bagaimana Borobudur itu ya, bagaimana yang lain-lain itu di dunia Melayu. Ini kira-kira mungkin baru semangatnya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih nih kepada Bapak Profesor Irwan Abdullah ya, kemudian kepada Pak Bambang ya, lalu yang lain-lain termasuk ini juga mahasiswa kita dulu yang bagus sekali ini Dr. Ehsan Sanusi ya.
dan beberapa sumber-sumber lagi Mas TKZ almarhum, saya terima kasih banyak ini kepada mereka karena apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya dari pemikiran-pemikiran mereka, dan mereka mudah-mudahan akan terus berkarya ya. Terima kasih Ibu Moderator ya, kalau agak kelebihan sedikit ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Duski Ibrahim MAG mengenai penyampaian materinya yang bertemakan mengenai pembangunan paradigma dunia Melayu, di mana pada saat ini di kalangan anak muda terkhususnya teknologi sudah sangat mendominasi. Nah, di mana dari penjelasan sebelumnya disampaikan bahwa globalisasi seolah meluluhlantahkan dunia Melayu begitu ya Pak ya. Nah, iya, mungkin dari sini kita sebagai generasi muda maupun seluruh orang Melayu dapat memanfaatkan kesempatan dan mengkomunikasikan nilai-nilai kemelayuan yang ada. Baik kepada seluruh peserta internasional webinar yang kami banggakan, apabila memiliki pertanyaan ataupun pendapat, kami mohon untuk ditampung terlebih dahulu karena kita akan membuka sesi tanya jawab di penyampaian materi terakhir oleh narasumber yang keempat.